Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di channel YouTube saya. Santai bareng aja kita ya. Di sini mudah-mudahan eh, pembahasan kita di channel saya ini, di video pertama saya ini, jadi sarana kita buat bahas-bahas santai aja gitu kan. Di sini sedikit saya akan membahas untuk video pertama saya ini pembahasan tentang TikTok sih, yang lagi rame-ramenya gitu kan. Oke, di sini kita udah pada lihat semua kan, kalau di TikTok ini bisa ngasilin duit gitu kan. Selain dari kita menjadi content creator, kita juga bisa jualan gitu. Uh, ada marketplace-nya gitu, ada di situ ada platform buat jualan kayak di FB Ads Manager gitu kan. Di sini ada juga TikTok Ads Manager, kita bisa jualan. Itu kita ada namanya TikTok Shop dan ada namanya TikTok Ads Manager gitu. Jadi kita di sini nih menjadi advertiser gitu, menjadi pengiklan kita kan. Di sini saya ingin membagi sedikit ilmu yang saya miliki gitu, lantaran saya adalah advertiser juga kan, baru-baru mulai belajar kita di sini, sama-sama belajar lah gitu. Dan di sini sedikit saya sampaikan tahapan biar kita bisa ini ya, biar kita apa aja sih gitu, tahapan syarat-syaratnya apa aja yang dibutuhkan gitu, biar kita bisa jualan di TikTok gitu kan. Ya kalau secara logika sih kita mau jualan gitu kan, kalau kita mau jualan tuh yang pertama tuh yang kita butuhin tuh apa yang mau kita jualin gitu, itu produk gitu kan. Di sini pembahasan kita tuh yang pertama tuh produk. Kita harus memiliki produk gitu kan. Kalau kita nggak memiliki produk, kita bakal jualin apa gitu kan. Di sini banyak lagi gitu kan produk tuh. Kita bahas lagi produk tuh produk apa dulu gitu kan, kalau yang mau kita jualin. Kalau kayak produknya cuma sekedar kayak produk, ya bukannya ini ya, tapi kita harus tahu dulu marginnya tuh seberapa persen sih yang bakal kita hasilin dari itu kalau misalnya kita jualin produk tuh. Kalau untuk sekarang nih, kalau saran dari saya sih, produk yang lagi naik-naiknya ini kan salah satunya itu kayak produk kecantikan, gitu kan, produk kecantikan. Selanjutnya kayak pakaian, oke juga tuh. Selanjutnya kayak aksesoris. Itu aksesoris tuh bisa jadi kayak jam tangan, gelang, anting, kalung, segala macam gitu kan, yang sesuai dengan inilah marginnya gimana dulu gitu kan. Oke, di sini saya ingin membahas, nanti kawan-kawan mana tahu juga ada yang bingung kan margin itu apa gitu kan. Saya bilang margin aja sosok gitu kan. Tapi di sini saya akan jelasin sedikit nih. Margin itu gini loh. Kalau kita mau jualin tuh kan otomatis kita mau cari untung. Jadi gini, kalau kita bakal ngiklan di TikTok Ads Manager ataupun TikTok Shop gitu kan, kita tuh harus bayar dulu biar iklan kita tuh tayang di TikTok nantinya gitu. Sama halnya kayak FBS, sama halnya kayak Google Ads gitu kan, kita bayar dulu. Dan di sini saya kasih gambaran juga nih, kalau misalnya kita udah dapat produk nih, produk kecantikan. Jadi produk kecantikan ini lu mau jualinnya kayak gimana gitu. Kalau misalnya lo dropshipper gitu juga, ya oke juga gitu kan. Berarti lo nggak mikirin gimana packagingnya, packing barang tuh, ngiring tuh. Jadi lo cuma sekedar ngasih, ada nih yang order gitu kan, lo bikin laporan
order ke itunya gitu kan. Nanti orang gudang lah gitu kan, orang gudang tuh packing barangnya, ngirim ke alamat sesuai yang itu kan, mau bayarannya COD atau transfer gitu kan, tuh nanti tergantung dari produk yang lo jual juga sih. Selanjutnya gini, kalau misalnya kecantikan nih, produk kecantikan nih lumayan besar sih margin yang bakal kita dapat yang sejauh ini gua tahu ya. Kalau misalnya anggaplah nih, misalnya aja nih ya, kalau misalnya produk kecantikan gitu kan, eh, yang bakal kita jual, marginnya tuh gini, modal 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 produk nih, anggaplah misalnya nih ya, misalnya 50.000 gitu kan, 50.000. Nah, dan ini produknya gini juga, kalau misalnya produk ini udah ada di minimarket, udah ada di toko-toko kecantikan gitu, lo bakal agak susah juga nih men jual di TikTok. Maksudnya gini, kalau misalnya di toko tuh cuma jualin ya modal 50.000, orang tuh cuma jual 80.000, 70.000, ya lo pasti kalah gitu. Soalnya kita di TikTok nih butuh modal, kita ngeluarin modal dulu, kita bayar dulu di TikTok nih biar iklan kita ditayang. Jadi makanya kalau bisa saran aku aja nih, produk yang bakal lo jual tuh, yang bakal dijual di TikTok nih, kalau bisa jangan produk tuh yang ada di pasaran secara offline-nya gitu kan, biar biar lo bisa ngasih harga pasarnya tuh yang agak lebih tinggi. Kalau misalnya modal kita tuh 50.000, kita bisa jual 300 atau 350.000. Oke, 300.000 ya, 300.000 atau 350.000. Oke, hitungannya gini, kalau misalnya lo jual produk tuh 350.000, otomatis lo udah memiliki profit atau keuntungan sebesar 300.000 kan, 300.000. Nah, oke, jadi 300.000 ini belum tentu bersih 300.000-nya sama kita gitu. Hitungannya gini, kalau kita ngiklan di TikTok Ads Manager, satu hari itu kita ngeluarin budget buat spend iklan kita gitu. Spend iklan kita tuh spend per hari aja gue bikin ya. Spend per hari itu paling minimnya, paling kecilnya kalau di TikTok nih 100.000. 100.000. Jadi 100.000 nih bukan berarti tok 100.000 aja ya. Ini ditambah lagi sama PPN-nya. Ada pajaknya lagi nih. Jadi totalnya tuh kalau sekarang kalau nggak salah udah 11% ya pajaknya ya. Berarti sekitaran 111.000 untuk satu hari. Nah, sedangkan lo tadi udah profit nih. Profit 300.000. Berarti dikurangin lagi dengan spend lo per hari 111.000. Oke, kita pakai bantuan kalkulator aja ya. Nanti gua takut salah-salah. 300.000 dikurang 111.000. Oke. 18.000. 350.000. Berarti 300.000 tadi profit kita ya. 300.000 dikurangin 111.000. Nah, oke. Profit bersih kita berarti 185.000. 89.000. Nah, gini. 189.000 nih belum profit bersih lu juga. Nah, jadi gini, tergantung dari produk yang lu jual nih, lo bisa ngasih daya tariknya lah. Kalau dalam dunia marketing tuh lo bisa aja, kalau misalnya lo mau bersih 185.000 tuh
ini hitungannya cuma satu fixes saja ya, satu produk yang lo jual satu hari ya. Kalau misalnya lo bisa jualin 2 sampai 5 atau sampai 10 produk per hari, ya lumayan besar men profit yang lo dapat gitu. Nah, kalau ini kan hitungannya 185.000 ini profit bersihnya kalau lo jualin satu produk aja gitu. Jadi gini, yang gue bilang belum tentu bersih 185.000 ini ya. Lo nanti ngasih COD, kalau misalnya COD atau transfer gitu kan biaya ongkirnya itu kan ada beragam juga nih, tergantung dari ekspedisinya. Anggap lo pakai ekspedisi A gitu kan, ke alamat ini cuma 9.000 gitu kan, lo ada ini juga, harus ada patokan juga men. Kalau misalnya di bawah 50.000 lo bisa ngasih gratis ongkir gitu. Kalau di atas 50.000 berarti lo ngasih potongan ongkir, atau lo beratkan semua beban ongkirnya ke customernya lo gitu kan, bisa aja kan. Anggaplah misalnya buat daya tarik, kalau misalnya lo ngasih ngasih gratis ongkir, berarti 185.000 ini masih ada potongannya lagi gitu. Kalau anggaplah misalnya ongkirnya itu 9.000 tuh yang enggak 9.000 aja gitu, itu masih ada lagi kayak biaya tambahan penanganannya, pajaknya gitu-gitu, bisa aja nanti ongkir 9.000 tuh menjadi 40.000 gitu. Jadi kalau saran gua, kalau marginnya kecil sekecil ini, lo usahain kalau ongkirnya ditanggung customer lah. Itu tergantung gaya lo kayak gimana nantinya ini ya, gimana dia ngasih daya tariknya di kontennya gitu kan. Kita nanti bakal bahas semua mulai dari awal sampai teman-teman semua bisa jalanin TikTok Ads Manager ini ya, bisa jalanin iklannya ya. Untuk video pertama ini kita bahas tahapan awal aja dulu kan. Biar ini ya, biar nggak ada yang nggak paham gitu, gagal paham gitu kan. Oke, selanjutnya gini, kalau menurut gua lo pasti udah ngerti nih bagian dari yang gua list ini kan. Kalau misalnya lo udah tahu produk yang bakal lo jual, marginnya berapa, keuntungannya berapa, profit yang lo dapatkan per hari, hitungan ini kan hitungannya gue kasih cuma satu pixel saja tadi ya. Kalau misalnya lo bisa jualin 2 atau 3 ya, lo kaliin aja lah 189 dikali 3 dalam sehari, misalnya ini ya 189. Oke, kita atas aja lah, dikali 3 berarti 567.000, dikali lagi, anggaplah lo dalam sebulan tuh full ngiklannya kan, dikali aja gitu, 500 dikali 30, lumayan nih men, 1.010.000 profit lo dalam sebulan ya. Ini kalau misalnya lo cuma bisa jualin 3 ya, hitungannya tadi kan. Ya enggak gitulah. Kalau misalnya lo bisa jualin 5 sampai 10 box per hari, ya berapa gitu kan, makin gede gitu ke profit yang lo dapatin. Jadi tahapan yang gua listkan ini lo harus perhatiin dulu sebelum lo mulai. Dan selanjutnya gini, kalau lo udah paham yang gua list di atas nih, selanjutnya ini yang paling penting nih gitu. Kenapa gua bilang paling penting? Dia gini, kita kan di sini kan butuh modal semua gitu kan. Kita ya modal buat iklan, modal buat ini gitu kan, banyak lah. Yang intinya lo harus wajib punya modal uang. Di sini gua listkan aja sedikit aja ya. Kalau misalnya
lo nyepen 100 ribu yang gue bilang tadi kan, 100 ribu itu yaitu sama dengan 111 ribu gitu kan per harinya. Nah, 111 ribu ini itu udah sama pajaknya ya, yang gue bilang tadi ya, dikali 30 hari gitu. Berarti yang lo harus punya modal dikali 30, 3.330, 3.330.000. Ini cuma buat modal spend iklan kita aja ya, buat bayar iklan aja ya, selama 1 bulan. Itu udah hitungannya sama PPN-nya sama pajaknya ya. Tapi gini, kalau buat awal-awal boleh aja sih kita mau nyoba spend 100 ribu per hari gitu kan. Kalau dari beberapa yang pernah gua coba, sedangkan 200 ribu aja itu udah agak susah sebenarnya nyari closingan, men. Rata-rata kawan-kawan gua bilang tuh minimal minimnya tuh 300 per hari. Jadi kalau 200 per hari itu berarti kita harus ngeluarin duit 222.000 per hari gitu. 222.000 dikali 30 itu sekitaran 5 jutaan lebih sekian lah. Apalagi 333.000 per hari gitu kan. Ya itu tergantung lo aja lah. Cuma kalau di sini gua saranin, kalau lo mau nyoba coba aja dulu dalam waktu seminggu spend 100 ribu kan, itu hitungannya kan 111 ribu gitu kan. Nah, jadi kalau lo yang gua list ini udah ada gitu kan, ya lo boleh aja langsung ngegas buat iklan gitu. Cuma gini dulu, kalau kalau dari saran gua, lo harus ini, biar orang tuh lebih yakin sama kita, apalagi kalau kita mau jualin produk kecantikan ya. Oke. Kita sambil santai aja ya. Kalau kita jualin produk kecantikan, kita tuh butuh yang namanya website. Website ini bisa dibilang suatu ini ya, yang menambah keyakinan buat para customer nantinya gitu. Kalau misalnya bisa aja sih kita ngiklan langsung kita linkkan ke WhatsApp kita, nanti kita balas gitu kan. Di party kita kan lebih kejelasinnya di WhatsApp yang masuk tadi gitu kan, di WhatsApp customer tadi, CS kita. Tapi kalau saran gua, lo harus punya website lah yang murah-murah aja lah gitu kan. Kalau bisa kayak beli ini di Berdu gitu kan. Di Berdu kan salah satu website yang ya tergolong murah juga sih. Nanti di situ lo desain sebagus mungkin, gimana produk lo, jelasin semua produk lo, jelasin produk lo itu terbuat dari apa, bahan apa gitu kan, biar orang-orang tuh yakin gitu. Nanti ya di website tuh lo desain aja ada tombol WhatsApp-nya yang ngelink langsung ke WhatsApp CS lo gitu kan, customer service lo gitu kan. Nanti misalnya nih target kita kan, kalau misalnya kita jualin produk kecantikan ini kan, target kita otomatis cewek gitu kan, perempuan gitu. Ya targetin umurnya berapa dulu gitu kan, kalau misalnya kayak bunda-bunda gitu kan, kayak umuran 30-an sampai 50 gitu kan, otomatis orang tuh kan lebih yakin kalau misalnya kita memiliki website gitu kan. Ya tergantung lo aja sih, kalau ya emang butuh modal sih kalau lo mau ngeluarin nambahin modal lagi. Jadi hitungan modal yang gue bikin ini sebenarnya masih hitungan kotor-kotor aja sih. Kalau misalnya kita bahas lebih detail lagi kan, ada juga sih lo butuh modal sekitaran 6 sampai 7 jutaan, men. Tapi masalahnya kan, kalau di situ kita bisa ngasilin duit, ya oke aja gitu kan. Kalau lo udah bikin website, nanti
udah tayang gitu kan, otomatis kita. Tapi saran gua kalau di website tuh jangan lo bikin harga. Sebabnya gini, kalau lo langsung bikin harga di website, otomatis nanti calon customer kita tuh udah lihat harga, oh ternyata mahal gitu kan. Otomatis orang tuh nanti ngeback lagi, dia balikkan lagi gitu kan. Dia nggak bakal lanjutin buat ngeklik tombol yang ada di website kita. Kalau misalnya ini ya, kalau misalnya di situ tuh kita kasih kayak bikin penasaran dia lah, ya ada daya tariknya kayak desainnya, ada promo potongan harga gini 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 kan. Kayak gratis konsultasi gitu-gitu kan. Otomatis orang tuh pasti penasaran gitu. Minimalnya kalau buat awal-awal sih saran gua nggak ini ya, jangan terlalu fokusin buat dapatin order gitu kan. Ya rezeki Tuhan yang ngatur kan. Tapi di sini kita butuh dulu yang namanya database gitu. Database tuh maksudnya kontak-kontak bunda tuh bisa aja nanti dia hari ini udah ngechat kita nggak beli, cuma 2 hari 3 hari atau seminggu atau sebulan gitu kan, kita lakuin kayak broadcast gitu kan, itu namanya kayak follow up gitu kan, bisa jadi dia besoknya ngebeli lagi gitu lantaran ini kan. Itulah beberapa tahapan yang harus lo siapin gitu kan, modal ini produknya, marginnya lo harus tahu, modal yang lo harus butuhin satu hari itu berapa, habisin duit berapa gitu. Kalau kita jadi advertiser nih emang sih bakal bakar duit aja sih, kalau teman gue bilang emang gitu. Oke, kalau misalnya di sini teman-teman udah pada paham ya tahapan yang kita butuhin nih buat menjadi seorang advertiser ya, digital marketing gitu kan. Kita lanjutin di video selanjutnya ya. Kita lanjutin pembahasannya. Di situ kita bakal mulai bikin akunnya gimana, cara daftarnya gimana, dan gue lanjutin nanti itu bikin websitenya gimana, dan cara bikin kontennya gitu kan. Kontennya paling penting tuh. Kalau kontennya kurang bagus, otomatis orang nggak ini ya, nggak tertarik. Kalau konten kita tuh bagus, ya alhamdulillah orang tuh pasti tertarik. Minimalnya kalau konten kita tuh udah menarik pelanggan buat ngeklik, orang udah penasaran, ya itu udah masuk gitu kan. Dan di situ kita nanti ada pembahasan juga nih, kalau kita udah mulai mau ngiklan, kita harus pandai ngebaca juga itu yang namanya metrik. Kalau kita nggak pandai ngebaca metrik, ya itulah kita nggak tahu kan, rupanya kita modal kita udah banyak habis, chat masuk nggak ada gitu kan. Ya sama aja kita cuma bayar ngiklan kita aja, kita nggak ada hasil gitu kan. Oke, terima kasih teman-teman semua. Untuk video selanjutnya jangan lupa ditonton lagi ya. Di sini saya minta dukungan dari kawan-kawan. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe dan share video saya ini ya, biar kita makin semangat buat bikin video bermanfaat, berbagi ilmu untuk mencari cuan. Kita sama-sama punya tujuan yang sama nih. Jujur tujuan kita tuh pengen kaya gitu kan. Kita nggak boleh munafik sebenarnya kan. Intinya gitu, kita pengen kaya men. Oke, mohon maaf jika ada salah kata ya. Buat selanjutnya kita bakal ngebahas tentang TikTok ini lagi ya, buat selanjutnya ini. Yang penting yang 3 ini kalau lo udah ada, ya kita lanjut buat langsung terjun buat ngiklan lagi gitu kan. Oke, terima kasih teman-teman semua. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum